Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Yuk sekarang kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi dengan materi pola pengembangan 1. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, untuk materi pembelajarannya yaitu pola pengembangan dalam teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dari masing-masing pola pengembangan dalam teks eksposisi. Kita langsung lanjut ke materinya saja ya. Pola pengembangan dalam teks eksposisi ada 4. Yang pertama, umum khusus, yang kedua khusus umum, yang ketiga ilustrasi, yang keempat perbandingan. Cuma dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu pola pengembangan khusus umum khusus dan pola pengembangan khusus umum. Oke, ini yang pertama, pola pengembangan umum khusus. Untuk pola pengembangan umum khusus, diawali sesuatu yang umum, lalu diikuti oleh sesuatu yang khusus. Jadi umum dulu, baru khusus gitu ya. Atau bisa didefinisikan pada suatu paragraf akan muncul kesimpulan terlebih dahulu, baru akan muncul rinciannya. Jadi, pada kalimat pertamanya sudah bisa dipastikan itu adalah kesimpulan. Lalu, pada kalimat keduanya itu adalah rincian. Kalian bisa lihat di dalam contoh yang ada di kotak ini. Fokus ke kalimat pertamanya ya. Ingat, untuk pola pengembangan umum khusus, kalian fokus ke kalimat pertamanya dulu. Oke, kalian bisa lihat di kalimat pertamanya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Ya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Oke, stop sampai di situ dulu. Ibu mau tanya, inti dari kalimat yang tadi Ibu sebutkan apa? Kalimatnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Intinya adalah bahwa teh mempunyai banyak manfaat atau manfaat dari teh. Inti kalimat yang tadi Ibu sebutkan kan itu, bahwa manfaat dari teh itu ada banyak sekali. Ya. Nah, otomatis pada kalimat berikutnya atau kalimat yang kedua sampai dengan kalimat yang keempat, ini akan menjelaskan atau akan menyebutkan apa saja manfaat dari teh. Gitu ya. Jadi, pada kalimat kesatunya menyebutkan bahwa manfaat dari teh. Intinya kan manfaat dari teh di kalimat yang kesatu. Pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat akan menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih detail lagi. Apa saja sih manfaat dari teh? Gitu ya. Coba kalian baca baik-baik di sini ya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Mengkonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. Teh juga menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, teh juga melawan penyakit jantung. Oke, pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat, di sini menyebutkan manfaat dari teh itu apa saja. Ya, kalian bisa lihat di sini juga nih, sudah Ibu rinci. Ini rinciannya, bahwa manfaat dari teh salah satunya adalah mencegah kanker. Ada lagi manfaat dari teh, bisa menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi. Dan yang terakhir di sini, manfaat dari teh yaitu melawan penyakit jantung. Intinya seperti itu.
Dalam pola pengembangan umum khusus, ketika kalimat pertamanya itu menjelaskan sebuah kesimpulan, maka kalimat berikutnya akan menjelaskan hal rincinya, hal-hal yang lebih rincinya. Seperti halnya pada paragraf yang ini. Ketika kalimat pertamanya menjelaskan tentang manfaat dari teh, otomatis kalimat kedua, tiga, dan selanjutnya akan menjelaskan tentang apa saja manfaatnya, akan disebutkan apa saja manfaatnya. Oke, kita lihat contoh lain ya. Perhatikan pada kotak putih ini. Fokus pada kalimat ke-1. Yuk, ke kalimat 1 ya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Intinya apa dari kalimat ke-1-nya? Pada kalimat ke-1-nya, intinya dampak negatif dari narkoba. Oke? Otomatis pada kalimat kedua dan kalimat selanjutnya akan menjelaskan atau akan menyebutkan apa saja dampak negatif dari narkoba tersebut. Yuk kita baca. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Oke, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa pada kalimat ke-1 di contoh lain ini adalah dampak negatif dari narkoba. Otomatis pada kalimat berikutnya akan menjelaskan tentang atau akan menyebutkan apa saja yang apa saja dampak negatif dari narkoba tersebut. Ya, apa saja di sini? Nah, pada kalimat ini menjelaskan dampak negatif dari narkoba yaitu gangguan mental. Selanjutnya, apalagi dampak negatif dari narkoba? Akan terlihat seperti orang gila. Dan apalagi di sini, di kalimat terakhir sini menyebutkan bahwa dampak negatif dari narkoba itu bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Ya, itu inti dari pola pengembangan umum dan khusus ya. Jadi pola pengembangan umum dan khusus itu ingat selalu pada kalimat pertamanya itu adalah kalimat kesimpulan dan kalimat berikutnya itu adalah hal rinci atau hal detailnya ya. Begitu kurang lebih. Kita lanjutkan ke yang kedua ya. Oke, di kedua adalah pola pengembangan umum khusus. Nah, kalau pola pengembangan khusus umum ini kebalikannya dari umum khusus ya. Bagaimana? Kita perhatikan baik-baik di sini ya. Diawali sesuatu yang khusus lalu diikuti sesuatu yang umum. Ya, atau bisa juga dengan diawali dengan rincian terlebih dahulu baru diakhiri dengan kesimpulan. Ya. Selain itu, biasanya pada pola pengembangan khusus umum ada kalimat maka dari itu, untuk itu, jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sebuah paragraf di mana di akhir kalimatnya atau kalimat terakhir dalam paragraf tersebut ada maka dari itu, untuk itu, jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, sudah bisa dipastikan pola pengembangannya adalah khusus umum. Lihat ke sini. Diawali dengan kalimat rinci, diakhiri dengan kalimat kesimpulan. Kalian bisa lihat pada paragraf ini. Kalau misalnya kalian masih ingat paragraf yang ada di pola pengembangan umum khusus, ini paragrafnya sama saja sebenarnya. Ya, lihat di sini baik-baik. Mengkonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. Teh juga menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, teh juga melawan penyakit jantung. Jadi, penting bagi kita meminum teh karena mempunyai banyak manfaat. Oke, ada yang bisa menyimpulkan di sini? Dalam pola pengembangan khusus umum, itu kebalikannya dari umum khusus. Kalau dalam pola pengembangan umum khusus, kesimpulan dulu, baru rincian. Kalau pola pengembangan khusus umum, rincian dulu, baru kesimpulan. Ketika di sini disebutkan pada kalimat 1 sampai dengan kalimat ketiga, perhatikan di sini, pada kalimat 1 dan kalimat 3, ini menjelaskan tentang bagian-bagian dari manfaat
teh. Ya. Lalu disimpulkan pada kalimat keempat bahwa teh memiliki banyak manfaat kebalikannya dari yang sebelumnya dibahas. Begitu ya. Kita lihat ke contoh lain di sini. Kalau misalnya dalam pola pengembangan umum khusus itu kan Ibu bilang fokus pada kalimat ke-1. Tapi kalau pada pola pengembangan khusus umum, kalian fokus pada kalimat terakhir. Ya, kita fokus ke kalimat terakhirnya ya. Lihat di sini kalimat terakhir. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Oke? Otomatis, pada kalimat sebelumnya atau kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiganya, ini akan membahas tentang apa saja sih kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Untuk apa? Dijelaskan di sini. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik, sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makan sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Ya. Ketika pada kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ketiganya ini lebih rinci atau detail bagian-bagiannya, tapi pada kalimat terakhir atau kalimat keempatnya itu adalah kesimpulannya. Ya. Begitu kurang lebih untuk pola pengembangan khusus umum. Kita lanjut ke tugas. Oke. Untuk tugasnya seperti biasa, simak video materi ini dengan seksama. Jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar, lalu buatlah rangkuman dari video materi ini. Selanjutnya, klik link video pola pengembangan kedua. Untuk tugasnya ada di pola pengembangan 2. Tonton videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.